Beberapa hari lagi sudah pengumuman SNMPTN. Gimana nih perasaan kalian? Deg-degan, cemas, itu adalah hal yang wajar. Ini pertama kali bagi kalian kelas 12 mendaftar ke perguruan tinggi negeri melalui jalur SNMPTN. Jalur pertama masuk ke PTN. Kalian yang terpilih, yang eligible untuk SNMPTN adalah siswa-siswa terbaik dari sekolah kalian masing-masing. Untuk lolos ke kuota eligible juga tidak mudah, butuh perjuangan selama 3 tahun di SMA. Semester 1 sampai semester 5 yang digunakan untuk SNMPTN kan, kalian sudah melewati semua alurnya, mulai dari memperjuangkan nilai rapot, meningkatkan nilai rapot dari semester 1 sampai semester 5, lalu mengikuti lomba-lomba untuk mendapatkan sertifikat, dilanjutkan dengan PDSS terlebih dahulu oleh sekolah, kemudian kalian mendaftar SNMPTN. Dan tinggal yang terakhir ini, yaitu membuka pengumuman SNMPTN. Jujur pasti rasanya tuh deg-degan banget. Pengumuman yang kalian nanti-nanti, pengumuman yang kita belum tahu pasti itu gimana hasilnya. Kalau lomba, kalian bisa tahu performance dari saingan-saingan kalian itu seperti apa, lalu mereka itu bisa ngerjain atau enggak, lalu udah tahu gitu loh mereka itu dari mana aja terbelakangnya, dan juga penampilannya. Jadi kita tuh bisa memprediksi gitu bakalan hasilnya nanti tuh seperti apa. Kayaknya aku bisa deh jadi juara. Jadi ada gambaran gitu gimana hasilnya. Nah kalau SNMPTN kan kita tidak tahu gitu. Kan daftarnya secara online gitu. Kita memasukkan nilai rapot, sertif, portofolio gitu. Nah nanti yang memproses juga ke PTN masing-masing. Penilaian kembali ke PTN masing-masing. Semua penilaian SNMPTN adalah wewenang dari PTN. Bagi kalian, siswa-siswa eligible untuk SNMPTN, kalian udah mendapatkan privilege untuk mendaftar ke PTN lebih awal melalui jalur SNMPTN ini. Satu langkah lebih duluan lah dari teman-teman kalian yang belum lolos kuota eligible untuk SNMPTN. Di sini kalian juga mendapatkan beberapa keuntungan, seperti yang pertama, tanpa tes, karena SNMPTN ini penilaiannya menggunakan nilai rapot semester 1 sampai semester 5 dan juga kriteria-kriteria lainnya seperti sertifikat dan juga portofolio. Lalu indeks sekolah juga berpengaruh. Pokoknya aku udah buat faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kelulusan SNMPTN, kalian bisa tonton videonya yang ini. Lalu yang kedua, biaya pendaftaran gratis. Ya, pendaftaran SNMPTN kalian tidak membayar biaya sebesar pun 0 rupiah karena biaya ditanggung oleh pemerintah. Jadi kalian otomatis bisa langsung mendaftar dan sekarang tinggal menunggu pengumuman kan. Berbeda dengan SBMPTN dan juga seleksi mandiri di mana kalian harus membayar biaya pendaftaran. Yang ketiga, saingan kalian adalah teman seangkatan yang eligible. Jurusan IPA bersaing dengan siswa eligible IPA, jurusan IPS bersaing dengan siswa eligible IPS. Yang keempat, bisa mendapatkan PTN duluan. Kalau kalian lolos SNMPTN, kalian sudah mencuri start untuk mendapatkan satu kursi di PTN. Langsung lega banget, gak perlu memikirkan SBM, seleksi mandiri, kalian udah lolos. Jadi tinggal mempersiapkan untuk tahapan-tahapan berikutnya seperti daftar ulang, lalu masuk ke grup-grup maba, mempersiapkan ospek, jadi bisa langsung prepare untuk kuliah. Di sini aku mau berpesan untuk jangan terlalu berharap dengan SNMPTN karena jalur masuk PTN tuh banyak banget, tidak hanya melalui SNMPTN. Terus SNMPTN juga sulit banget ditebak hasilnya. Sebagai contoh, teman aku yang ranking 1 paralel, dia tidak lolos SNMPTN, sedangkan yang rankingnya bawah, 100 ke bawah, itu yang terakhir-terakhir itu malah lolos SNMPTN. Ada juga cerita siswa yang punya sertifikat sampai nasional, internasional, tidak lolos SNMPTN, sedangkan yang tidak melampirkan sertifikat apapun, tidak melampirkan sertifikat sama sekali, malah lolos SNMPTN. Banyak faktor-faktor lainnya yang berpengaruh gitu. Lalu juga tergantung PTN yang kamu daftar juga, kebijakan dan juga penilaiannya kan kembali ke PTN masing-masing. Sekarang coba ingat deh waktu kalian dulu mendaftar SMA gitu, diterima di SMA yang kalian inginkan. Pasti senang banget kan? Gak terasa waktu berjalan begitu cepat, kalian sekarang udah mendaftar kuliah. Seragam putih abu-abu itu memberikan banyak cerita, banyak pengalaman. Sebentar lagi kalian udah gak pakai seragam itu lagi. Ya, waktu berjalan begitu cepat. Kalian akan menjadi maba, bertemu dengan teman-teman baru, juga beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Lalu SNMPTN hanya bonus ya? Ya, bonus
dari hasil belajar kalian selama 3 tahun di SMA atau SMK atau MA. Kalian dapat undangan untuk mendaftar ke PTN. PTN mengundang kalian untuk menjadi mahasiswanya. So, apapun hasilnya nanti, itulah yang terbaik bagi kalian. Mungkin sekarang banyak yang overthinking, misal kemarin saat mendaftar, ada yang kepencet prodi, kepencet PTN, udah terlanjur finalisasi, udah terlanjur simpan permanen. Yang bisa kalian lakukan sekarang adalah berdoa dan juga berserah diri. Semoga kalian bisa lolos SNMPTN, diberikan kemudahan dan juga kelancaran untuk lolos ke PTN dan jurusan yang kalian daftar. Coba deh kalian tuh meyakinkan diri dengan positive affirmation seperti saya pasti bisa lolos SNMPTN. Saya yakin dengan kemampuan saya sendiri. Saya yakin saya pasti bisa. Hal-hal positif seperti itu bisa memberikan impact bagi kalian sendiri gitu. Jadi kalian bisa lebih semangat, lebih yakin, lebih optimis. Tuh, kalau rezeki kalian di SNMPTN, pasti Tuhan akan mengabulkan doa kalian gitu. Kalian pasti bisa lolos. Coba renungkan semua hal yang aku katakan tadi. Tetap dicoba, jangan takut untuk gagal. Terakhir dari aku, setiap orang punya waktunya masing-masing untuk lolos ke PTN. Ada yang melalui SNMPTN duluan, ada yang berjuang di jalur tulis di SBMPTN, ada juga yang sampai jalur terakhir di seleksi mandiri. Kejar PTN dan jurusan impianmu sampai ke jalur apapun, sampai jalur terakhir, sampai kamu bisa meraihnya.